pian tuh beisukan makan teng hari, makan malam, makan kapan waktu makan. Syukur pian hilang. Di mana syukurnya hilang? Sambahyang kada. Pian makan pemberian Tuhan itu nilai di sisi Allah hukumnya adalah riba. Upah diambil begawe kada. Nah itu tuh karas penurun memadakan supaya pian bertakwa tadi. Nah jadi itulah itu sebagai tamsilan maaf. Nah jadi supaya kita tuh mendapat kelembutan dan kenikmatan. Kalau roh ini orang baik dihadapkan kepada Allah, sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh yang taat kepada Allah, diagungkan, dihormati dan para malaikat, dan dihiasi rohnya perhiasan akhirat. Nah, jadi badannya juga dihiasi dalam terang-terangan. Rohnya orang-orang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat, sedangkan badannya ditinggal di bumi ini dengan diagungkan orang-orang yang menjasad dan menguburkannya. Saling menyolatkan, berancap-ancapan, berdesak-desakan hendak menyolatkannya, hendak menguburakannya, berabut hendak menguburakannya. Kenapa orang tadi hendak berabut menguburakannya? Kenapa orang tadi berabut hendak menyolati sikit tadi? Orang nang tak tinggal itu hendak meminta syafaat barakahnya. Nah, kadang-kadang lah di sini dulu lah penyampaiannya, insya Allah. Jadi ini trip yang pertama. Trip yang kedua karena insya Allah bila sudah sampai ilmu ini tadi, karena takayut ini cuplikannya akan mendatang. Kenapa jadikan dari malaikat ketika sangkakala meniup trompet, begitu ditiup trompetnya maka bangkitlah orang dalam kubur tadi, duduk di atas kuburnya, begitu disambut dengan burak. Datang burak membawa langsung ke hadapan halaman surga. Takjub malaikat, takjub dari malaikat. Dari kubur dibangkitkan apa? Langsung ke surga. Adakah ikan melewati jembatan Siratal Mustaqim? Kada. Adakah ikan tanyakan marah buka? Kada. Adakah ikan ditakuni siapa nabi ikan? Kada. Langsung di hadapan halamannya surga. Artinya orang itu tanpa hisab. Nah itu cuplikannya aja. Nah akan datang sambungannya. Kenapa jadi orang ada tadi? Orang itu nang ahli taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tergolong, orang yang bertakwa, dan mendapat orang yang beriman, dan mendapatkan kebahagiaan lapangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nawara quluba man sya'a bil badi fara'al qawna binuri qalbi fasyahidayaha bi qawli asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alahul maqrufu bi ihsani wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu masyhuru bi amanati sallallahu wasallam sayyidina wa habibina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa juratihi wa atwaihi amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengaturkan pujian kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk, memberikan taufik dan kemudahan untuk melakukan kebaikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis al-khair ini. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dikumpulkan dalam kebaikan dengan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin.
Selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawakan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita semua sampai pada akhir ajal kita dan menemukan kehidupan di hadapan Allah yang semestinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran malam ini ada 40 kemuliaan, 20 kemuliaan dunia, 20 kemuliaan akhirat. Mudah-mudahan malam ini tuntas belum menyampaikan, kalau ada tuntas kita sambung akan yang berikutnya. Imam Ghazali mengatakan orang taat kepada Allah yaitu ada 40 kemuliaan, 20 di dalam dunia, 20 kemuliaan diberikan Allah selama masih hidup, dan 20 sisanya diberikan Allah di alam yang lain, yaitu adalah alam akhirat. Di antaranya adalah dimudahkan baginya sakratul maut. Sakratul maut merupakan perkara yang ditakuti oleh para nabi, hingga selalu memohon mereka itu dimudahkan sakratul mautnya. Sampai nabi pun takutan. Kita ada takutan lah. Nabi aja, para nabi takutan, memohon kepada Allah dimudahkan sakratul maut. Jadi kita disuruh mengikuti para nabi, meminta kepada Allah agar ditolong menghadapi sakratul maut, dan diminta dimudahkan menghadapi sakratul maut. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perlu dihafal, dibaca 171 kali. Nang mata hendak uring, nang mata tuh hendak uring, membalun uring jangan. Jadi seolah kita mati, nang hendak uring sudah nang mengantuk benar. Dibaca 171 kali. Allahumma a'ini alal maut wahawinhu alayya. Ulangi, Allahumma a'ini alal maut wahawinhu alayya. Itu dibaca 171 kali nang hendak mengantuk. Insya Allah orang itu matinya tanpa hisab. Membacanya orang itu bila bujur dibaca dilazimkan pada malam hari ketika hendak tidurnya nang hendak mengantuknya bujur, dia baca tulang, sumsum, daging, kulit dan rambut itu disertai dengan doa tadi masuk ke dalam hati sumsumnya, hati kulitnya, semuanya, maka orang itu tanpa hisab. Artinya apabila kita membaca hanya sekadar membaca tapi tanpa ke dalam sumsumnya, ke dalam hatinya, maka orang itu juga tetap dihisab. Jadi dibaca Allahumma a'ini alal maut wahawinhu alayya. Itu dibaca. Nabi kita meminta kepada Allah pertolongan menghadapi kematian dan minta dimudahkan menghadapi kematian itu, maka beliau sering membacanya Allahumma a'ini alal maut wahinahu ilayya. Ada di antara nabi-nabi yang mati bagaikan minumnya air dingin. Jadi ada nabi-nabi yang mati sebagaimana
air yang dingin, rasanya tuh air tuh dingin. Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malak atau taibin. Artinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang diambil ruhnya para malaikat dengan senang dan aman. Jadi sakaratul mautnya nang kurang bujur-bujur, nang bertakwa kepada Allah, inya tenang. Kadang merasa gelisah, dia senang. Kadang merasakan apapun. Itu orang yang bertakwa. Seorang hamba diberikan Allah ujian, baik ujian yang menyangkut iman dan ujian kebesaran. Baik kebesaran menyangkut dengan sakitnya dan menghadapi kematian. Bagaimana itu sakitnya kematian? Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyatakan, yang artinya bahwa kematian itu lebih sakit daripada dicincang 1777 pedang. Apa orang tuh laksa orang yang biasa kita. Nah seperti itu cancangannya, sakitnya sifat jasmani dan lagi di dalam kematian itu. Nah sakitnya itu diuji iman seseorang, diuji keteguhan hatinya, diuji kehakikatnya sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Jadi dua kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang yang sakaratul maut. Oleh karena itu, oleh para nabi minta kepada Allah agar dipelihara dan dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Orang yang takwa kepada Allah diberi Allah kemuliaan dan kemudahan menghadapi sakaratul maut. Yang tatapnya makrifat dan iman. Tatapnya iman inilah yang mengabulkan rasa takut dan ngeri. Jadi iman dibuat, makanya kan sudah ada ulun contohkan, aku ingin masuk surga bukan tergiur karena kenikmatan surga, melainkan kekasih hati, yaitu adalah iman. Iman lebih tinggi daripadanya surga. Nah, karena memikirkan tatapnya ma'rifat iman ini, orang-orang luhur para menangis kesusahan hati. Orang yang takwa kepada Allah, sapanya hidupnya diberi Allah kemuliaan, ma'rifat tetapi dan berubah dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi nak orang mulia itu sidin kada gentar, kada takutan menghadapi sakaratul maut. Rasanya rasa tenang, nyaman. Itu bagi orang yang bertakwa. Orang yang kada bertakwa rasa gentar dan takut. Apalagi dengan dikotori dengan dosa-dosa kita. Orang yang mempunyai dosa besar itu dikhawatirkan matinya dan membawa ma'rifat iman. Orang yang mengekali minum arak atau minum minuman sebelum wafatnya, sebelum matinya dicabut imannya. Jadi nak kayak orang minum arak, minum minuman, minum hamar, apa dan sebagainya. Apabila orang tuh belum bertobat, maka iman ma'rifatnya tuh menjauh, menghilang daripadanya. Jadi nang minuman-minuman tak, apalagi nang ada barang haram di dalam awak kita. Barang haram kok ada nang di awak kita. Apabila kita kada bertobat, iman dan ma'rifat itu menjauh ketika kita sakaratul maut. Kada mau beparat inya.
Makanya sering baca doa Allahumma firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Wada'tu zambi, barasihakan jiwa ragaku. Tohir qalbi, suciakan hatiku. Waghfirli zambi, ampuni kesalahan dosa-dosaku. Itu sering kali dibaca. Hendak sembahyang sudah dibaca, apalagi kalau sudah sembahyang, Allahumma inni as'aluka taubatan li atuba biha ilaik. Sebelum angkat salib dibaca supaya hati kita berhadap dengan Allah, ibadah dengan Allah itu bersih dan lapang. Rasa parak awan Allah itu dibaca. Ini kadang langsung angkat sejadah langsung usalli. Kadang beberapa bacaan lagi dibaca supaya hati kita ini banyak dosa kita. Nah, jadi orang yang dicabut oleh itu apabila ini ada barang haram di dalam tubuhnya, maka makrifat dan iman itu akan menjauh daripadanya. Atau orang yang minuman-minuman masih awaknya itu berbau dengan minuman barang yang haram, maka dan makrifatnya itu akan menjauh daripadanya ketika dia sakaratul maut. Nah, jadi yang memabukkan, apabila orang mabuk tuh kada sempat bertobat, ini yang sampai mati, biasanya imannya itu, makrifatnya itu dicabut sebelum mati. Jadi sebelum mati dicabut imannya itu. Di dalam kitab Satalibin, orang yang durhaka kepada ibu bapak, termasuk juga kepada kada meminta ampun awan mama abah, padahal seringkali menyakiti, mendustai kuitan, macam-macam dengan kawitan, kada meminta ampun awan kawitan, sehingga dia mati, matinya itu kada membawa iman dan makrifat. Nah, jadi kita ini sudah tuha hanya belajar ilmu nangka ini. Dahulu kada sempat minta ampunan kuitan, mamamai kuitan sudah mati. Banyak ikhwan membaca doa Allahumma aini tadi supaya dimudahkan dengan sakaratul mautnya kita. Dan kemudian daripada itu membawa iman dan makrifat, banyak dosa-dosa besar yang membahayakan apabila dia segera bertobat, sebab biasanya mati makrifat imannya itu tak tinggal ada umpan. Jadi bila orang itu kada segera bertobat, maka mati orang itu tidak umpat iman dan makrifatnya kada mengiringi awan inya sakaratul maut. Allah Ta'ala berfirman, yusabbilahu alladzina amanu bil qawli sabit bil hayati dunya bil akhirah. Artinya Allah akan menetapkan iman orang-orang yang beriman dalam ucapannya tetap dalam kehidupan dunia dan akhirat. Artinya orang tuh nang ucap bujur-bujur, nang diucapakannya dengan mengata di dalam dunianya la ilaha illallah sampai tak langsung sumnya daging dan otaknya, maka mengiringi itu sampai ke dalam akhirat. Apabila ini membaca cukup di mumpungnya aja sekadar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang tuh harap apapun ilmunya tapi hanya sekadar membacanya aja, maka orang itu tadi tidak mengiringi amal ma'rifat dan imannya ke dalam akhirat. Nah, kayak apa caranya membacanya? Biar baca la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu kalau Muhammadur Rasulullah. Lalu bahasa kiasan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Artinya bersaksi, menyaksikan atau bersaksi. Kalau bersaksi bujur-bujur, kalau menyaksikan berarti kada bujur. Nah, jadi yang tuh mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
bersaksi, menyaksikan. Kita tuh menyaksikan apa yang kita ucapkan sampai ke hati apa ada. Bila kada sampai ke hati, nah itu kena kada kawan mengiringi dia ke akhirat. Nih sering kali di tahiyat toh, asyhadu an la ilaha illallah. Hanya muntungnya aja kan sampai itu kena ke akhirat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi itu adalah pesuruhnya Allah. Berarti kita ini saksinya, menyaksikan sampai akan hati. Jangan muntung aja membaca, sampai akan ke hati bahwa aku ini nang duduk sembahyang ini orang nang bujur-bujur menyaksikan mengucap nang 2 kalimat syahadat tadi. Nah itu yang menerima kiriman ingat dan menyenangkan kabar gembira, ridha cerita iman. Nah, jadi ridha cerita serta dengan iman. Orang-orang yang selalu taat kepada Allah sebelum dia wafat, dia dikirimi rasa aman, dikirimi Allah rasa gembira, sebagaimana firman Allah Ta'ala, an la tahafu unna tahjanu wa abashiru bil janatil lati kuntum tu'adun. Artinya, janganlah kalian takut, jangan kalian bersedih hati dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kalian. Ini kabar berita yang kurang mengucap banyak siang tadi. Jadi bila orang mengucap dengan banyak siang, jangan takut, berarti disambut oleh Allah dengan surga. Pahamkah sudah? Nang mengucap tadi tak? Asyhadu an la ilaha illallah, hati pian aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi itu adalah pesuruh Allah. Berarti pian saksi bujur-bujur menyaksikan. Sampaikan ke tulang sumsum pian, sampaikan ke tulang darah daging pian, seluruh tubuh pian merasakan itu tadi ucapan, makanya itu kena mengiringi pian ke dalam akhirat. Nah, jadi bilinya sudah paham nang itu pian, insya Allah. Dan ini kabar berita ini dikumpulkan Allah kepada orang-orang selalu taat, begitu dia sekaratul maut, nang mengiringi tadi ucapan kalimat tadi. Jadi hamba itu dia tidak takut yang bekal dia datangi. Hamba itu ada takutan mendatangi orang yang didatangi di akhirat, dan tidak susah dan tidak sedih mengenai apa yang ditinggalkan di dunia ini. Yang paling susah itu adalah orang mati kadada kabar gembira. Nang paling susah orang nang mati kadada kabar gembira, itu nang paling susah. Kabar gembira itu kadada matinya menghadapi kadada tahu, inya mati itu kada tahu, nang dihadapi anak mati pun kada tahu. Ini nang paling susah. Ada orang nang beriman dalam takwaninya anak mati tahu. Kenapa? Inya gembira. Ada nang kada tahu nang mati ini, kada tahu dipang, tak langsung mati, mana tahu. Nah itu nang kada tahu. Nah, jadi orang nang mati nang kayak itu tadi, anak bini kayak apa sehingga matinya itu menambah kesusahannya. Mana sudah sakit ditambah lagi dengan anak ini, ditinggalkan harta, ditinggalkan kayak apa menghadapi akhirat, dan kayak apa banyaknya itu harta menambah susah. Nang mati nang tampang kada tahu tadi tak menambah susah.
Kalau orang yang takwa itu mana matinya orang yang takwa. Orang mati yang takwa itu sudah nyaman, ditambahi pula kiriman berita dari Allah bahwa engkau sudah disediakan kelapangan dan kegembiraan. Nah, orang bertakwa ini, orang yang bertakwa ini apabila ia mati, matinya itu anak bininya dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Nah, orang bertakwa ini karena berkat dengan orang bertakwa tadi. Coba lihat orang yang bertakwa itu lihat rohnya diangkat ke langit, dimuliakan oleh para malaikat langit. Jasadnya dimuliakan oleh orang yang memuliakan. Kenapa? Karena ini senang. Jasadnya itu dimuliakan. Jasad untuk di bumi dimuliakan, rohnya dimuliakan oleh malaikat langit. Nah, itu orang yang bertakwa. Nang bujur-bujur luar dalam isinya, luar dalam tadi itu ingat nang dibaca tadi, nang mudah belum pedahkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya ini itu menyaksikan dan saksi. Bujur-bujur saksinya. Ambilnya bujur, maka itu akan nyaman. Nah, jadi dijaga oleh Allah, dilapangkan dan disediakan pulang kebahagiaan. Nah, jadi anak-anak bininya pun dijamin oleh Allah, keselamatan dipeliharakan Allah, sehingga dalam keadaan hatinya tenang. Jadi nang tulak tenang, nang ditinggalkan tenang. Nang di surga menghadap Allah Maha Pengasih. Rohnya dihiasi, dibawa oleh malaikat ke langit dan bumi pun memuliakan, diberikan kelembutan dan kebaikan atas bagi orang yang bertakwa itu. Nah, itu hikmatnya. Ulun ulangi lagi sedikit tambahan. Pian tuh beisukan makan tang hari, makan malam, makan kapan waktu makan. Syukur pian hilang. Dimana syukurnya hilang? Sambahyang ada. Pian makan pemberian Tuhan itu nilai di sisi Allah hukumnya adalah riba. Upah diambil begawe kagak. Nah, itu tuh karas penurun memadakan supaya pian bertakwa tadi. Nah, jadi itulah itu sebagai tamsilan maaf. Nah, jadi supaya kita tuh mendapat kelembutan dan kenikmatan. Kalau roh ini orang baik dihadapkan kepada Allah, sesudah itu dibawa kepada malaikat-malaikat, ini roh yang taat kepada Allah, diagungkan, dihormati dan para malaikat, dan dihiasi rohnya perhiasan akhirat. Nah, jadi badannya juga dihiasi dalam terang-terangan. Rohnya orang-orang taat ini dibawa ke hadapan Allah, diagungkan di hadapan para malaikat, sedangkan badannya ditinggalkan di bumi ini dengan diagungkan orang-orang yang menjasad dan menguburkannya. Saling menyolatkan, berancap-ancapan, berdesak-desakan hendak menyolatkannya, hendak menguburakannya, berebut hendak menguburakannya. Kenapa orang tadi hendak berebut menguburakannya? Kenapa orang tadi berebut hendak menyolati sidin tadi? Orang nang tak tinggal itu hendak meminta syafaat barakahnya. Nah, kadang-kadang lah di sini dulu lah penyampaiannya, insya Allah. Jadi ini trip yang pertama. Trip yang kedua karena insya Allah bila sudah sampai ilmu ini tadi, karena takayub ini cuplikannya akan mendatang. Kenapa jadikan jadi malaikat ketika sangkakala meniup trompet, begitu ditiup trompetnya maka bangkitlah orang dalam kubur tadi, duduk di atas kuburnya, begitu disambut dengan burak. Datang burak membawa langsung ke hadapan halaman surga. Takjub malaikat, takjub dari malaikat. Dari kubur dibangkitkan apa? Langsung ke surga. Adakah ikam melihat jembatan Siratal Mustaqim? Kada. Adakah ikam tanyakan marah buka? Kada. Adakah ikam ditakuni siapa nabi ikam? Kada. Langsung di hadapan
halamannya surga. Artinya orang itu tanpa hisapnya itu cuplikannya aja nah akan datang sambungannya. Kenapa jadi orang ada tadi? Orang itu nang ahli taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tergolong orang yang bertakwa dan mendapat orang yang beriman dan mendapatkan kebahagiaan lapangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.